Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Briansyah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di playlist pemrograman berbasis data. Kita akan melanjutkan studi kasus akhir kita, yaitu project atau studi kasus penjualan pulsa yang sangat sederhana. Kita masuk di episode ke-54. Kita akan ngoding di bagian sisi user admin atau administrator, di mana di sisi user administrator itu ada sebuah fitur ya. Jadi di administrator bisa memverifikasi request saldo dari mitra, dan si administrator juga bisa menghapus akun mitra. Siapa tahu mitranya curang dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Dan si administrator juga seperti yang saya katakan tadi bisa memverifikasi request saldo dari mitra. Oke, jadi sebenarnya saya sudah mencoba untuk request saldo dari mitra. Misalnya saya coba jalankan dashboard mitra atau user mitra ID 1. Berarti kalau nggak salah itu si UD Cell. Nah ini, UD Cell. Jadi sisa saldonya tinggal 50.000 dia. Oke, tinggal 50.000. Nah, kalau misalnya saldonya itu kurang dari 100.000 dia bisa request. Cuman kalau enggak, dia tidak bisa request teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau di atas 100.000 belum bisa request saldo. Cuman kalau saldonya itu di bawah 100.000 maka dia bisa request. Nah, di sini saya sudah melakukan request saldo. Oke ya. Saldonya itu 250.000 secara default begitu kalau di requestkan. Nah, cara ngesetnya gimana? Harusnya teman-teman udah tahu. Dulu itu saya ngeset jadi 200.000. Nah, cuman saya ganti, cara gantinya di sini di model ya. Silakan buka model, kelas model yang ada di package com.program, kemudian cari program. Ini saya geser ke kanan dulu. Nah, begini. Oke. Jadi silakan buka model, kemudian cari metode yang namanya request saldo mitra. Nah, ini dia. Silahkan ini diganti nih sesuai dengan kemauan teman-teman. Kalau misalnya request saldo, dia requestnya 100.000 atau 200.000 atau 250 begitu ya. Saya jadikan ini 250.000. Kalau dia atau si mitranya itu request saldo. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita buka untuk user admin ya. Oke, silakan dibuka atau silakan coba dijalankan adminnya. Jadi ini ada data request saldo dari UD. Oke, ini kita akan lakukan persetujuan. Begitu teman-teman semuanya. Sip ya. Jadi itu ada di dashboard admin. Jadi silahkan buka dashboard admin view. Ini kemudian cari metode yang namanya init request saldo. Nah ini, bukan yang saldo done ya. Tapi saldo doang. Saldo yang masih pending. Nah, kita akan lakukan atau menambahkan fungsi di btn approve request saldo nih. btn atau button yang tadi bisa diklik lalu disetujui gitu. Nah, kita akan tambahkan eventnya di sini. Oke, atau listenernya di sini kita akan tambahkan function add action listener. Gini, kemudian new action listener. Seperti biasa listener gini, kemudian kita override, add override gini, public void action performed. Nah ini silahkan ditambahkan parameter java.awt.event karena kelas action event ada di package java.awt.event. Kita namain parameternya dengan AE aja, singkatan dari action event. Nah ini kalau teman-teman harus ditambahkan java.awt.event juga nggak apa-apa karena saya itu sudah definisikan dia di sini. Jadi nggak perlu kita ketikin nama package-nya. Nah, tadi di mana tuh? Request saldo. Nah, ini. Sip, kita lanjutin. Untuk debugging sementara kita akan sys out dulu. Oke. Sip, kalau udah dicoba kita ke request saldo. Setujui dulu. Nah itu. Udah, sip ya. Di konsol udah tampil oke. Nah sekarang seperti biasa lakukan validasi. Ada pengecekan kalau ini harus dipilih datanya. Oke, jadi seperti biasa teman-teman semuanya. Kita bikin variabel integer selected index.
gitu ya. Dari table mana nih ini? Table data request saldo. Ini sama dengan tbl data request saldo, kemudian get selected row. Gini. Nah, cuman kan ini mengembalikan objek ya. Kita mau casting dia atau parsing dia ke integer. Jadi integer titik value of atau parse in, silahkan teman-teman semuanya. Nah, begini, paste saja di dalamnya. Dah, beres ya. Jadi untuk pengecekannya seperti biasa juga, kalau selected indexnya sama dengan min 1 sama dengan min 1, ini artinya tidak ada yang dipilih. Gini. Nah, nanti kalau ada yang dipilih ngapain? Gini. Sip ya. Ini berarti pengecekan apakah data ada yang dipilih atau tidak. Gitu. Nah, kalau tidak ada yang dipilih nih, saya mau tampilkan JOption pane show message dialog. Parent-nya atau dia nempel ke dashboard admin view. Oke, kemudian untuk pesannya di sini pilih data terlebih dahulu gitu aja ya. Kemudian title-nya peringatan. Sip, kemudian tipe message-nya warning message. JOption pane titik warning message. Udah. Nah, kemudian kalau ada yang dipilih nih, kita langsung aja biar cepet ya teman-teman semuanya. Nah, kalau ada yang dipilih, maka kita akan lakukan seperti ini. Narik ID-nya. ID dari request saldo. Oke, caranya gimana? Caranya gampang aja. Berarti ini adalah ID request saldo. Gitu aja. Sama dengan kita ambil dari table yang tadi, yaitu table data request saldo. Nah, ini. Kemudian get value at. Gini. Sip ya. Jadi, selected index ini row-nya kita udah tarik di variabel selected index, kemudian kolom keberapa? Kolom ke 0 yang kita sembunyikan. Gitu, itu ada ID request saldonya. Kemudian kita casting ke string, tapi yang kita mau integer. Jadi kan gampang aja. Ini cut dulu. Ini ya, kemudian integer value of atau parse in, teman-teman silahkan dipilih yang paling teman-teman sukai. Sip, udah. Cobain sekarang. Sys out gitu ya. ID request saldo. Sip, kalau udah, silahkan di running lagi. Kita cobain teman-teman semuanya. Oke, kalau nggak ada yang dipilih nih, pilih data terlebih dahulu. Ini, ID cell kita pilih 1. Bener nggak 1 ID-nya? Kita lihat di SQL Yoke, di TBL transaksi saldo, table data. Nah, bener. ID transaksi saldonya 1. Oke, sudah. Udah ya, kita udah tarik nih untuk ID request saldonya. Nah, kemudian kita akan jalankan nanti fungsi yang ada di kelas model atau metode yang ada di kelas model yang namanya setujui atau verifikasi gitu ya. Verifikasi request saldo. Gini. Kemudian ID request saldonya mana? Ini. Nah, kalau nanti dia mengembalikan nilai true, kita akan tampilkan JOption pane lagi. Gini, copy aja biar agak cepet. Nah, ini berarti request saldo berhasil disetujui. Gitu ya. Terus judulnya ini berhasil gitu aja. Lalu untuk tipe pesannya information message. Terus kita nanti akan larikan langsung dia ke metode yang namanya init request saldo done. Nah, ini seperti ketika kita klik tombol lihat request saldo berhasil gitu. Sip ya. Jadi setelah ini kita akan panggil metode yang namanya init request saldo done di kelas dashboard admin view. Nah, kalau gagal gimana? Oke, kalau gagal tampilkan lagi JOption pane-nya. Cuman pesannya bedain kan gitu. Request saldo gagal disetujui. Ini tanda seru lah ya. Terus ini berarti title-nya gagal.
Terus ini tipe pesannya error message. Nah, ini udah. Nah, berarti problem kita belum ada nih verifikasi request saldo method di kelas model. Gimana kalau kita bikin sekarang? Jadi kita buka kelas model gitu ya, kemudian scroll paling bawah aja. Di sini sebenarnya konsepnya sama seperti yang ini, teman-teman semuanya, sama seperti yang sebelumnya kita bikin, yaitu beli paket. Jadi ada dua action juga yang kita perlukan nantinya. Yang pertama, action untuk kita ganti statusnya, ini jadi selesai gitu ya. Terus nanti juga si saldonya, yang ID-nya 1 ini, kita akan tambah saldonya 250.000. Jadi ada dua. Sama konsepnya seperti ini. Teman-teman boleh copy. Oke ya, cuman gini. Pertama, ini saya akan komentari verifikasi request saldo. Oke. Nah, saya boleh copy aja yang pertama atau nanti dua-duanya. Ya udahlah, satu-satu ya. Satu-satu. Ini dulu. Oke. Paste di sini. Kita ganti. Ini adalah verifikasi request saldo. Itu ya, benar. Yang ada di dashboard admin view tadi, verifikasi request saldo. Oke. Berarti kita cuman perlu di sini, ini adalah ID request saldo. Kan gitu. Udah benar? Verifikasi request saldo. Copy aja deh. Oh, ini nih, typo tadi ya, R-nya. Sip, udah benar sekarang. Oke. Sip, dia menampung parameter ID request saldo tipe datanya integer. Udah ditangkap di sini, kita tinggal ganti nih untuk query-nya. Oke, jadi gimana? Kita tinggal update tabelnya apa? TBL request, TBL transaksi saldo. Oke. TBL transaksi saldo. Kita akan set apa? Status transaksinya. Status transaksi jadi apa? Jadi selesai. Gitu. Mana yang akan di-set? Yang di-set adalah ID transaksi saldonya sama dengan ID request saldo. Gitu. Ini kenapa error? Saksi saldo sama, oh kurang concat, sorry. Oke, sudah. Nah, kemudian kalau kita udah berhasil nih ngeset status transaksinya, tinggal si mitranya kan gitu. Oke, berarti kita tinggal gini, tarik dulu nih ID mitranya. Oke, jadi gimana caranya? Caranya adalah ini kita cuma perlu satu deh. Gini, kita cuma perlu satu. Nah, ini berarti kita akan tangkap ID mitranya, teman-teman semuanya. Kita akan tangkap ID mitranya. Gini. Sip. Ini get detail transaksi. Ada nggak ya? Coba. Kita akan cari metodnya. Get detail transaksi. Oh, nggak ada. Berarti kita akan bikin aja ya detailnya. Kita scroll ke bawah. Kita akan contek dari get detail mitra. Kita akan copy aja yang dia return array object. Copy aja. Scroll paling bawah. Kita akan tempel dia di atas ini. Nggak apa-apa deh. Sini aja. Oke, nah ini berarti get detail transaksi saldo. Ini ID transaksi saldo, kan gitu. Sip, nah ini berarti select from, apa nih? Select from view all transaksi saldo. Nah ini. Sip ya, view all transaksi saldo. Berarti view all transaksi saldo. Ini harusnya best practice-nya pakai underscore ya. Kalau bikin nama table sama nama database tuh idealnya spasi ganti underscore. Cuman ya udahlah. Ini where ID transaksi saldo.
Ya kan, ID transaksi saldo sama dengan ini ID transaksi saldo. Gitu. Nah, ini dia mengembalikan berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini berarti 6. Terus ini nanti kurang berarti. Oke, satu-satu. Jadi yang pertama ini return ID transaldo berarti indeks ke 0. Gini. Terus indeks yang ke 1 ini adalah ID mitra integer. Berarti ini 1. Ini ID mitra. Nah, terus saya akan hapus saja yang baris ini. Lalu nama mitra untuk indeks kedua. Terus indeks ketiga jumlah saldo, duplikat aja deh integer, geser ke bawah. Ini yang ketiga, ini nanti yang keempat. Ini berarti jumlah saldo, kan gitu. Oke, terus waktu transaksi. Ini waktu transaksi, terus yang kelima itu adalah status transaksi. Ini indeks ke-5. Nah, ini kita udah bikin nih untuk detail transaksi saldonya. Oke, kita akan lanjutin nih di verifikasi saldo. Buka. Ini berarti kita get detail transaksi saldo tadi. Nah, ini ID transaksi saldonya. Ini ID request saldo. Gak apa-apa ya, beda-beda namanya. Yang penting teman-teman paham. Nah, ini dia mengembalikan array. Berarti tadi kita akan ambil ID mitranya aja. Indeks ke berapa? Indeks ke 1. Oke. Indeks ke 1. Gini, nah ini mengembalikan objek. Kita harus casting dia ke string. Udah kita ambil untuk ID mitranya. Jadi sekarang kita tinggal store dia ke metode yang namanya adalah ubah saldo mitra by request saldo. Terus yang akan kita ubah saldonya adalah ID mitra siapa, kan gitu. Nah, kita belum punya nih ubah saldo mitra. Oke, berarti kita bisa kopas saja dari yang ubah pulsa kuota customer ini. Tinggal kita ganti-ganti yang perlu. Nah, ini berarti ini adalah dia namanya ubah saldo mitra by request saldo. Begini dia menampung ID mitra. Begini. Terus ini berarti query-nya kita ganti. Update. Apa yang mau diupdate? Yang mau diupdate adalah TBL saldo mitra. Nah, ini. TBL saldo mitra. Gitu ya. Kita mau ngeset saldo mitranya. Kan gitu, bener ya, saldo mitra. Oke, benar. Saldo mitra sama dengan awal saldo mitra ditambah berapa? Ini aja. Ditambah 250.000 tadi. Kan gitu. Terus where ID mitra sama dengan ID mitra yang ada di parameter ini. Udah beres. Nanti kalau ini return true, maka dia dikembalikan di sini. Maka datanya di-set jadi true. Barulah akhir dia return data. Udah. Terus kita bisa coba untuk validasi atau verifikasi request saldo ini. Running. Oke, kita ke request saldo teman-teman semuanya. Kita pilih UDCell, setujui. Oke, nih. Udah berhasil nih UDCell. Jadi tadi untuk saldo sementaranya adalah 50.000. Nah, sekarang data mitra, ada nggak data mitra? Oh, ada. UDCell. Ini kok malah 550 ya? Apakah ada yang salah? Coba nih. Kita ulangi sekali lagi. Jadi misalnya kita edit manual aja. Saya kurang yakin. Kita refresh dulu. Nah, ini.
Kita ganti jadi 20.000 biar dia bisa request. Tap, oke aman. Kita ke app, jalanin si mitra. Ini berarti si Rudy lagi. Terus kita ke request saldo. Nah, harusnya bisa 20.000 ya. Oke. Ini berarti 20.000 ditambah 250 jadi 270. Harusnya. Kita keluar. Kita jalanin lagi si admin request saldo. Yudi setujui, aman. Oke. Berarti sekarang kita bisa ke data mitra. Nah, 520. Tidak ada yang kita ganti, cuman tadi lemot aja. Sip, berarti tahap pertama udah. Untuk yang request saldo, verifikasi request saldo udah. Nah, untuk aksi yang kedua, si admin itu bisa menghapus data mitra, teman-teman semuanya. Oh, sorry. Bisa menghapus data mitra itu video selanjutnya ada. Jadi sekarang bisa verifikasi mitra. Ini ke calon mitra nih. Jadi bisa diverifikasi nanti. Nah, ini ada Agus yang belum diverifikasi. Oke, jadi ada 2 tahap juga nanti ketika diverifikasi. Saldonya ditambahin gitu. Yang awalnya saldo mitra si Yudi ini 0 gitu ya. Ditambahin berapa nanti? Kita akan tambahin 150 aja untuk awal gitu ya, misalnya. Oke. Sama nanti. Sama seperti ini untuk konsepnya. Jadi nanti tinggal kopas-kopas saja. Nah, berarti kita tinggal buka dashboard admin view. Kemudian cari metode yang namanya calon mitra atau init calon mitra gitu. Di btn approve calon mitra kita akan kasih event add action listener. Nah gini, kita langsung override aja. Berhubung saya pakai tab 9 jadi gampang banget nih untuk bikin source code-nya. Jadi udah ketebak yang saya ketik kemarin-kemarin apa gitu. Nah ini berarti override public void action performed action event AE. Ini kita sys out dulu. Oke. Running. Minimal sekarang kalau kita klik di konsol muncul oke. Sip, aman. Seperti biasa kita akan lakukan validasi apakah ada yang dipilih atau tidak. Atau kita bisa contek aja dari tadi ya. Kita contek dari yang metode apa tadi? Request saldo ya. Ini request saldo. Yang ini, nah ini. Copy aja. Semuanya deh. Nih yang kita override. Tutup aja atau kalau manual berarti dari sini nih. Ketebak nih, ini ujung. Copy. Kemudian kita ke init calon mitra. Berarti yang ini timpa aja. Udah. Nah ini berarti bukan TBL data request saldo, tapi TBL data calon mitra. Ganti atau Ctrl D aja. Ctrl D. Dah. Base cuman ada 2. Ini kolom ke 0 juga oke. Sip, ini berarti bukan ID request saldo, tapi ID mitranya. Gitu, ini ID mitra. Ini berarti verifikasi mitra. Sip, terus nanti kita akan, kalau udah beres, kita akan jalankan init data mitra kalau nggak salah. Nah ini. Gitu, kita tinggal ganti nih. Berarti mitra, ini pesannya kalau berhasil, mitra berhasil disetujui. Seperti ini, kalau yang gagal, mitra gagal disetujui. Gitu. Sip, kita tinggal bikin verifikasi mitra nih metodenya di kelas model. Kita bisa copy aja dua-duanya nih. Atau saya komentarin dulu. Ini verifikasi akun mitra.
Gitu. Ini dua-duanya di copy, paste. Ini kurang rapi codingannya. Sip. Nah, ini berarti kita ganti nih teman-teman yang atas. Ini verifikasi mitra. Ini dia menampung parameter ID mitra. Gitu. Nah, terus ini query-nya kita ganti. Berarti update TBL mitra. Kan gitu ya. Set status verifikasi kalau nggak salah. Status verifikasi, oke. Status verifikasi. Jadi, 1. Where ID mitra sama dengan ID mitra. Sip, aman. Terus ini berarti ID mitranya kita set dari, bukan ini ya, get detail mitra. Karena kita mau cari ID mitranya. Oh, nggak usah, kan udah ada. Nih, ngapain kita cari-cari lagi ya? Udah nih, jadi kita nanti kalau menjalankan ubah saldo mitra by request saldo, by, ini bukan request saldo tapi by verifikasi mitra, gitu, kirimin ID mitranya. Jadi ini kita ganti by apa nih? By verifikasi mitra ya. Verifikasi mitra. Nah, gini. Kita tambah berapa nanti saldonya? Tambah 150 aja deh. Kalau mitra baru ya. Atau ini jangan ditambah, tapi langsung aja ubah. Gitu. Sip. Udah, berarti kita tinggal jalanin sekarang. Karena kita udah punya template, tinggal kopas-kopas, ganti yang perlu. Oke, misalnya nih, si Angga itu calon mitra. Oh, sorry, si Agus. Kita setujui. Nah, kita lihat sekarang data mitra. Agus Sel itu 150 atau 150 saldonya gitu. Sip ya, udah kita setujui. Nah, jadi sekarang si Agus Sel ini bisa login dan bekerja. Tadi ID-nya 2 kalau nggak salah. Kita running. Nah, si Agus bisa bekerja dengan saldo pertama 150.000. Gitu. Udah nih teman-teman, semuanya udah beres. Nah, tinggal di video selanjutnya kita akan melakukan untuk yang hapus mitra. Gitu. Data mitra kita bisa hapus karena mungkin mitranya curang dan lain sebagainya gitu ya. Sip, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan videonya membantu, bermanfaat juga, dan menyenangkan tentunya. Jadi saya rasa itu aja. Untuk video kali ini, saya Nisa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.